Hai, shalom, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Sumanita Kamanda Zevanya dalam segmen Kerinduanku. Biar damai sejahtera, shalomnya Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saya berdoa agar hari ini menjadi hari yang indah, hari yang luar biasa, hari di mana saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Namun terlebih dahulu mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga, kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Hamba berdoa, siapapun yang menonton acara ini, setiap mereka diberkati Tuhan berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari kita akan belajar, tema renungan pada pagi hari ini adalah penyertaan Tuhan dalam lembah kekelaman. Penyertaan Tuhan dalam lembah kekelaman. Bukan berarti ketika kita menerima panggilan Tuhan, bukan berarti ketika kita menjadi orang percaya, hidup kita akan berjalan mulus tanpa tantangan, tanpa rintangan. Bukan berarti menerima Yesus menjadi license free dari masalah. Tapi terkadang dalam setiap hidup ini kita akan memasuki yang namanya musim kekelaman. Sama seperti kehidupan, tidak selalu musim hujan, ada kalanya musim kering. Tidak selalu musimnya musim semi, daun-daun berguguran, cuacanya enak. Ada kalanya datang yang namanya musim kering atau musim panas. Dan dalam setiap masa-masa sulit tersebut, Allah sanggup memakai masa-masa yang sulit itu untuk memberikan kepada kita harta yang terpendam serta kekayaan yang tersembunyi sesuai dengan firman-Nya. Yesaya 45 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Jadi ingat, dari firman ini kita tahu bahwa ketika kita mengalami masa-masa sukar, Allah bukan hanya tidak jauh dari kita, Allah bukan hanya beserta kita, tetapi Allah akan memberikan kepada saudara dan saya harta kekayaan yang tersembunyi. Tentunya bukan hanya bicara mengenai materi, tetapi dia sedang membangkitkan, membangunkan yang tersembunyi. Karakter yang hebat, karunia-karunia yang tertutup karena ketakutan, kekhawatiran, karena cinta dunia, Tuhan akan bangkitkan itu. Dalam firman Allah, 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-12 berkata firman Tuhan, pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Keluaran 20 ayat yang ke-21, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah berada. Karena itu dari ayat yang kita baca, kita memahami bahwa di masa kekelaman, masa kesukaran, Tuhan hadir. Dan Tuhan mau saudara melibatkannya. Ketika Allah hadir, segala sesuatu dapat diubahnya. Ketika Allah hadir, ada kekuatan, ada divine power, ada divine intervention. Ada kekuatan ilahi yang kita terima sehingga kita dapat menghadapi setiap masalah. Kekuatan ilahi tidak dapat diucapkan atau dijelaskan dengan kata-kata. Namun kekuatan ilahi itu ada, dapat mengubah hidup saudara. Walaupun terkadang Tuhan gak langsung mengeluarkan kita dari masalah. Walaupun terkadang Tuhan memakai waktu untuk membentuk karakter kita. Mungkin kita tergoda untuk kecewa. Mungkin kita tergoda untuk putus asa dan sebagainya. Tapi percayalah bahwa Allah sedang mempersiapkan kita untuk menerima segala yang terbaik. Belajar tunduk sama Tuhan, belajar mengikuti rancangan. Yesaya 43 ayat yang kedua mengatakan demikian. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Matius 5:45 mengatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan tidak berjanji bahwa hidup kita bebas dari masalah. Tapi Tuhan berjanji kita akan selalu disertainya. Mintalah Dia menyertai saudara. Mintalah Dia berjalan bersama dengan saudara. Supaya karakter kita semakin indah, terutama kita semakin serupa
dengan Kristus. Oleh karena itu saudara, apa yang akan terjadi ketika saudara dan saya mengundang Dia masuk ke dalam pergumulan kita? Yesaya 9 ayat 1 dan 6 mengatakan demikian. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kita akan melihat 4 hal tersebut ketika kita mengundang Yesus masuk ke dalam kehidupan kita. Yang pertama dikatakan Wonderful Counselor. Wonderful atau ajaib. Ketika kita mengundang Tuhan, meminta penyertaannya dalam lembah kekelaman, maka kita akan melihat Allah akan membuat kita tertakjub-takjub dengan banyaknya perkara baik yang tidak pernah kita bayangkan. Dia akan membuat kita mengalami sebuah pengalaman yang indah. Allah akan melakukan begitu banyak perkara-perkara ajaib, perkara-perkara indah untuk kemuliaan bagi namanya. Yang kedua, dikatakan Allah akan memimpin, Allah akan menuntun, Allah akan memberikan kita hikmat serta menunjukkan jalan yang terbaik. Counselor, Dia penasehat. Ketika kita meminta nasihat Tuhan di tengah masalah kita, maka Allah akan memberikan kita tuntunan, Allah akan memberikan intervensi, Allah akan menuntun langkah saudara dan saya masuk ke dalam jalan-jalan yang Tuhan telah siapkan. Hidup ini adalah sebagaimana kita pandai memutuskan. Masa depan adalah kumpulan-kumpulan dari keputusan hari ini. Semakin kita pandai memutuskan hari ini, maka semakin indah masa depan kita. Wonderful Counselor, berikutnya dikatakan Allah yang perkasa atau Mighty God. Ketika kita mengundang Yesus Kristus Tuhan dalam pergumulan kita, Alkitab mengatakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di tengah kekelaman apapun kita akan menyadari dan dapat menemukan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus Allah yang perkasa. Dia akan membuka jalan kita, Dia akan menuntun langkah kita, Dia akan memberkati kita berkelimpahan. Mighty God, Allah yang perkasa. Dalam kitab Zefanya dikatakan Tuhan Allahmu berdiri di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Yang keempat, apa yang terjadi ketika kita mengundang Yesus Kristus Tuhan masuk ke dalam pergumulan kita? Dikatakan Dia Bapa yang kekal, Everlasting Father, Bapa yang kekal. Apapun pergumulan yang kita alami, apapun tantangan yang kita sedang jalankan, mungkin kita berada dalam rancangan manusia yang hendak menjatuhkan kita, tapi kita tidak boleh lupakan sesuatu, bahwa Dia Bapa yang kekal. Bapa adalah sebagai gambaran Dia mengasihi anaknya. Artinya di surga Dia gak akan pernah biarkan orang-orang berbuat seenaknya sama anak-anaknya. Suatu hari saya pergi ke mall, saya pegang tangan anak saya. Dan ketika anak saya berjalan, namanya anak kecil, dia lihat ada sebuah toko mainan. Dia melepaskan tangan saya dan pergi menuju toko mainan tersebut. Dalam perjalanannya dia ke sana, ada beberapa orang rombongan karena mata itu tertuju sama mainan, hampir ketabrak saudara. Ya walaupun sekedar hanya jalan pelan, tapi namanya anak kecil, kalau tabrak orang gede bisa jatuh. Sebagai papanya saya tengok, saya langsung tarik dan gendong dia. Saya selalu waspada di sekitar dia karena dia anak kecil dan dia butuh dukungan saya. Begitu juga dengan Bapa di surga. Bapamu di surga selalu waspada melihat hidup saudara. Kalau dia lihat saudara berjalan dalam hal yang menyakitimu, menghancurkanmu, atau ada orang yang ingin menjatuhkanmu, Dia akan turun tangan menolong saudara. Yang terakhir dikatakan Raja Damai, Prince of Peace. Dialah pelindung dan pembebas kita. Dia akan membuat dan membuka jalan bagi kita. Dia akan menepati janjinya. Kita akan mengalami damai yang melampaui segala akal pikiran. Oleh karena itu, jangan pernah berjalan sendiri. Andalkan Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam lembah kekelaman. Satu ayat terakhir, Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir, pada hari Kristus. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada orang-orang di sekitar saudara, agar bukan hanya saudara yang diberkati, tetapi orang-orang di luar sana juga boleh diberkati. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kau baik, kau sangat baik. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama kita datang. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari sama-sama, aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari sama-sama dengan pikiran, dengan perkataan-Mu. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Ada kebajikan, ada kemurahan, selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau.